Profesor Mr. Ahmad Subardjo Joyo Adisuryo, sarjana hukum, merupakan anak bangsa yang mengenyam pendidikan tinggi hukum di Leiden, Belanda. Seorang intelektual yang sangat idealis dan mempunyai peran besar dalam kemerdekaan Indonesia. Beliau pula lah yang menjadi sang inspirator digunakannya bendera merah putih sebagai bendera nasional Indonesia. Pada saat Soekarno dan Hatta disekap oleh sekelompok pemuda, Ahmad Subardjo menjemput dan menjaminkan nyawanya agar Soekarno-Hatta dapat kembali ke Jakarta untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Selain sebagai Menteri Luar Negeri pertama yang dimiliki bangsa Indonesia, beliau juga mempunyai hubungan yang sangat luas dengan tokoh-tokoh penting dunia. Kepiawaiannya menguasai 7 bahasa menjadikan almarhum andalan negosiator dan diplomasi Indonesia di mata dunia. Dari pernikahannya dengan Raden Ayu Puji Astuti, beliau mempunyai 5 orang anak, 2 orang putri dan 3 orang putra. Pesan ayah untuk kita anak-anak dan keturunannya, bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah tanpa pamrih dan segala sesuatu kita serahkan pada Tuhan, karena segala sesuatu ya Tuhan yang menentukan. Ya. Ya, ketika ayah dalam sejarah itu pergi ke Rengas Dengklok untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta, itu memang taruhan nyawa, karena beliau menjanjikan bahwa memang akan merdeka, Indonesia akan merdeka. Jadi apabila tidak merdeka boleh tembak saya gitu. Dan ketika ayah cerita itu kepada kita juga, kita sungguh terkejut dan tapi takjub juga. Sebegitunya ayah itu benar-benar menyerahkan nyawa, karena semua juga ayah selalu bilang segala sesuatu itu juga karena Tuhan yang mengatur, dan saya percaya Tuhan selalu melindungi kita. Jadi itu sangat mengagumkan, dan kita mungkin era sekarang saya tidak tahu ya kalau pejuang berani apa enggak seperti itu. Itu aja. Ya, banyak menceritakan mengenai sejarahnya, dan kita sebagai anak-anak juga harus menyadari negara ini bagaimana. Bendera merah putih itu atas usul ditemukan atas usulan daripada ayah saya. Ya, setelah dia bertemu dengan Hamengkubuwono ke-8, itu ada bendera di mobilnya. Bendera apa itu? Bendera Mataram katanya. Lantas dia usulin kepada Paripurna Indonesia untuk jadi simbolnya. Itu yang terjadi. Merah putih ya. Ya. Itu juga ada kok. Di buku Kesadaran Nasional ada ceritanya juga itu. Sebenarnya buku autobiografi itu ditulis aslinya adalah dalam bahasa Inggris. Jadi cara berpikirnya ayah itu sangat maju dengan bahasa Inggris, lalu baru diterjemahkan Gunung Agung yang mencatat. Tapi juga tidak terdapat seperti Perancis, karena bahasa Perancis itu aku seperti Bapak bisa semuanya ada di dalam, lebih elegan gitu daripada lebih diplomat, lebih elegan. Jadi dia bicara Perancis, dia lulusan dari bahasa
Kim Gao Jun ini dia kumlot, dia baru bisa masuk ke apa namanya ke universitas. Bahasa Yunani, bahasa Latin itu kumlot ayah lulusnya juga itu. Oh, 7. ya. Bahasa di rumah berbahasa Belanda seperti saya biasa. dapat Latin, saya telepon aja, ada di cetak, dia kan dia pimpin delegasi di cetak, saya telepon dia terjemahin bahasa Latin. Paling ingat dia masih apa ya, gitu. Tapi memang ketika masih aktif di kalangan diplomat karena sering diundang, dan saya juga suka mendampingi beliau ke acara-acara di kedutaan. Kadang Mas Uli, ya beliau berbahasanya bahasa Prancis dan Inggris, suatu kebanggaan juga bagi kita. So, apalagi yang lainnya. Iya. Itu tuh apa namanya? Eyang ya. Eyang. Ini bapaknya bapak. Kalau itu eyangnya bapak, kayak kakongnya putri. Oh. Itu Eyang Ahmad Bahur Dirjo dan istrinya itu eyang kakong, eyang putrinya ayah dari garis ibu. Itu orang tuanya ayah, Teguh Yusuf Jadikrama dan Bukan, ya, itu itu Teguh Yusuf, eyang Yusuf. bukan Jody Kormo. Iya, itu eyang Yusuf Jadikrama dan eyang Badina, eyang putri, orang tua dari ayah. Nah, saya ingat ketika itu di akhir-akhir hayat beliau di tahun 1970-an, saya diikut sertakan nanti diminta mendampingi Bapak untuk aktivitas beliau ke luar negeri, memberikan pandangan-pandangan dan ceramah mengenai hubungan internasional. Ketika itu di Innsbruck, ayah masih aktif di apa itu himpunan association itu apa? Himpunan PBB. Himpunan PBB, ya. Hanya itu saya hanya dampingin aja beliau yang memberikan ceramah pada para ilmuwan yang mereka yang bergerak di situ ya. Dan akhir hayat beliau hanya pesan agar kita selalu sebagai keluarga rukun dan mengingatkan juga apa yang diperjuangkan ayah adalah amanah dan ibadah dari Tuhan, dan sudah selesai negara ini merdeka, sudah menyimpan tenaga dan pikirannya, dan anytime saya dipanggil Tuhan ya saya sudah siap. Itu saya ingat 2 tahun sebelum beliau wafat, itu aja. Dan selalu kita harus rukun hidup sesama keluarga. Ya, kita tuh ayah dan ibu punya anak 5. Yang pertama ada Lakmi Wajiwati Subarjo, kemudian yang kedua Firman Naksamana Subarjo, kemudian nomor 3 Yudhitira Yudhitira, kemudian saya, kemudian Rohadi, ya saya sendiri, kemudian adik saya Popon. Sekarang yang 2 udah meninggal,
yang firman sama Yudhistira udah mereka nikah kita bertiga, ya, jadi lagi satu perempuan gitu. Dari pernikahannya dengan Raden Ayu Puji Astuti, beliau mempunyai 5 orang anak, 2 orang putri dan 3 orang putra.